Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali memberikan materi pada mata kuliah manajemen resiko. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bab penilaian resiko. Jadi bab ini nanti akan ada dua part ya. Nah, untuk pertemuan hari ini itu baru yang part satu ya. Jadi nanti insya Allah setelah ini akan ada part lanjutannya. Oke, kita masuk dulu ke slide saya yang pertama, yaitu apa kemampuan yang diharapkan dari materi yang saya sampaikan ini. Yang pertama adalah eh, mahasiswa itu mampu memahami konsep penilaian resiko. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami metode-metode penilaian resiko. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami penerapan praktis dari metode penilaian resiko K3. Oke, kita lanjut. Eh, Saya kasih intro dulu ya. Jadi untuk pendahuluan kita akan pahami dulu 4 poin. Yang pertama adalah tentang pandangan atau persepsi ya. Ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang persepsi resiko. Bahwa setiap orang, antara satu orang dengan orang yang lain itu punya perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan tentang risiko suatu potensi bahaya ya. Jadi itu dijelaskan bahwa pandangan mengenai risiko itu bisa berbeda. Contohnya, ketika masyarakat ditanya tentang alat transportasi mana sih yang lebih berisiko antara pesawat terbang dengan kendaraan umum yang di darat ya, yang mungkin lebih sering kita pakai gitu. Beberapa pasti ya uh, yang nggak pernah naik pesawat mungkin ya, atau bahkan mungkin yang sudah pernah naik pesawat ya ketika ditanya itu cenderung akan menjawab naik pesawat itu resikonya lebih tinggi daripada naik kendaraan umum yang ada di darat gitu ya. Padahal faktanya apa? Kita bahas yang poin kedua. Faktanya lebih banyak penelitian yang menyatakan bahwa risiko kecelakaan lalu lintas di jalan raya itu jauh lebih tinggi dibandingkan pesawat. Oke. Jadi kadang yang dilihat oleh masyarakat umum itu adalah kalau pesawat ya terjadi kecelakaan pesawat itu pasti meninggal gitu ya. Kalau kecelakaan di darat itu ya nggak langsung meninggal lah ya, kadang ya lecet-lecet atau mungkin ya patah tulang gitu, tapi nggak sampai meninggal. Nah, padahal kalau misalnya kita lihat juga di lapangan banyak juga kok kecelakaan lalu lintas di darat gitu ya, yang itu sampai meninggal gitu ya. Dan justru frekuensi yang lebih tinggi itu adalah kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Nah, dari sini maka kita itu perlu melakukan suatu penilaian risiko, di mana yang perlu kita perhatikan dalam penilaian risiko ini ketika kita tahu bahwa pandangan satu orang dengan orang yang lainnya itu berbeda, nanti kita akan lihat bahwa metode-metode kualitatif atau metode-metode yang hanya mengandalkan pandangan orang ya. Pandangan orang itu misalnya tadi ya, kita nanya ke masyarakat tentang risiko bahaya. Padahal mereka sendiri itu sudah terbiasa uh, dengan alat transportasi darat misalnya dan alat transportasi udara gitu. Tapi ketika ditanya, mereka tetap menjawabnya itu cenderung yang pesawat itu yang lebih tinggi. Kenapa? Karena satu, mereka itu tidak punya datanya. Sehingga ketidaktahuan mereka tentang data itu menyebabkan mereka berpikir bahwa risiko naik pesawat itu lebih tinggi daripada naik uh, transportasi darat gitu, sehingga mungkin nanti keputusannya apa, keputusannya ya ya udah deh nggak usah naik pesawat, kita naik jalur darat aja, lebih lama nggak apa-apa, yang penting kita itu aman. Padahal fakta menunjukkan oh jalur udara juga safety kok gitu, aman dan nggak bermasalah gitu, sejauh ini kecil resiko untuk terjadi kecelakaan. Nah, nanti akan ada beberapa tahapan proses.
pada penilaian resiko ini ya, secara umum ada dua tahapan, yaitu kita menganalisis resikonya, dan kedua kita akan mengevaluasi resiko tersebut ya, risk analysis dan risk evaluation. Nah, kita pahami kembali kenapa sih kita melakukan analisis resiko, terutama kalau ini mata kuliahnya adalah mata kuliah manajemen risiko keselamatan, itu hubungannya bukan ke keuangan ya pasti, yaitu ke keselamatan. Tujuannya itu adalah untuk mendapatkan resiko minor yang dapat diterima dari resiko mayor dan untuk menyediakan data untuk membantu mengevaluasi dan melakukan penanganan resiko. Jadi kita itu kalau di eh, kayaknya ini nggak mungkin ya HSE ikut kuliah ini ya, karena kalau biasanya kalau orang HSE dia direkomendasi ya, kecuali dari mungkin D3 D3 yang dari teknik tapi kerja di HSE ya, mungkin masih ada yang mengambil mata kuliah ini. Jadi biasanya analisis risiko itu dilakukan di awal ya, sebagai tahap, kan kemarin kita belajar ya, tahap plan, tahap merencanakan. Sehingga kalau misalnya analisis risiko itu dilakukan setelah kecelakaan-kecelakaan itu terjadi, itu salah besar kalau untuk HSE gitu ya. Karena apa? Kalau kita melakukan analisis risiko itu sebelum proyek itu dilakukan. Ya, misalnya nih kita mau em, bangun pabrik atau kita mau bangun rumah misalnya. Nah, sebelum proses proyek pembangunan itu dilaksanakan, kita itu lakukan dulu analisis risikonya. Gitu. Jadi analisis risiko itu bukan dilakukan setelah proyek berjalan atau setelah terjadi kecelakaan, tapi sebelum itu. Nah, sekarang kalau misalnya nih kondisinya di perusahaan ya, di industri lah, di mass production atau manufaktur, itu setelah produksi berjalan, setelah pabrik didirikan dan proses berjalan, masih ada aja kecelakaan-kecelakaan kerja gitu ya. Yang itu padahal sebelumnya itu sudah ada analisis risiko. Nah, apakah dari situ terus analisis risiko itu nggak dilakukan? Nah, ini konteksnya bukan begitu ya. Artinya betul analisis risiko itu dilakukan di awal sebelum proyek itu dilakukan. Tapi nanti dia akan terus ada evaluasi. Ya, evaluasi ini yang akan memastikan bahwa oh benar nih, berarti risiko itu tuh nanti bisa sekecil mungkin. Kalau bisa selama proyek berjalan itu tidak ada tuh kejadian kecelakaan kerja atau kerugian-kerugian itu nggak ada sama sekali. Nah, tapi kalau ada gimana? Ya nggak apa-apa. Berarti dilakukan analisis lagi, perbaikan analisis resiko namanya. Dan namanya evaluasi ya. Namanya evaluasi berarti yang salah kita perbaiki, yang eh, apa namanya yang salah kita benarkan, yang buruk kita perbaiki kan gitu. Jadi analisis risiko ini nantinya mendapatkan risiko minor yang bisa diterima. Dan kita tahu risiko mayornya apa, ya. Oke, ini sedikit ilustrasi aja tentang penilaian risiko pada anjing. Ya, kalau teman-teman di sini, kalau yang Muslim tuh biasanya nggak akan pelihara anjing ya, gitu. Tapi kalau misalnya ada yang pelihara anjing, biasanya lebih tahu ya anjing-anjing seperti apa sih yang berbahaya, anjing apa yang bisa dipelihara di rumah, mana yang sebaiknya enggak gitu ya, karena galak dan lain-lain. Cuman mostly Muslim ya, atau orang-orang yang nggak mengerti anjing, kalau ngelihat anjing apalagi udah banyak menggonggong, kemudian agresif begitu, pasti dia langsung di dalam pikirannya adalah beresiko tinggi ini gigitannya mematikan. Ada rabiesnya dan lain-lain. Nah, kita lihat di sini. Apa sih sebenarnya risiko yang ada pada anjing? Di situ eh, ada misalnya ya taring yang tajam, bahayanya taring yang tajam itu resikonya apa nanti kalau dia ngegigit pasti paling nggak robek lah daging kita gitu ya. Itu resikonya. Kemudian perilaku agresif. Nah, apa risiko apa yang ditimbulkan dari perilaku agresif anjing itu nanti dia bisa yang ngejar-ngejar gitu lah ya. Paling nggak kalau misalnya nggak, ya dia akan terganggu misalnya ketika
kita sedikit aja lewat atau bergerak seperti apa, nah dia agresif, dia akan mengejar. Bau menyengat, gitu ya, anjing yang baunya menyengat, terus kutu apalagi ya, eh, yang nanti mungkin kutu ini bisa menularkan penyakit juga untuk apa dari yang memegang. Kemudian gerakan tidak terkendali dari anjing itu risikonya nanti ya bisa membunuh juga. Kemudian kuku runcing yang ada pada anjing risikonya apa ya robek juga kalau kita misal tergores, misalnya tergores kuku, ya beda ya tergores kuku anjing segede ini sama kucing gitu ya, sama-sama luka tapi lukanya beda. Nah, ada banyak penilaian penilaian resiko yang kita berikan pada si anjing. Orang yang suka pelihara anjing pasti akan menganggap resiko anjing itu kecil ya, karena mereka tahu sebenarnya anjing itu kayak seperti apa gitu. Mereka nggak akan ganggu kalau nggak diganggu. Mereka ketika mereka kasih makan tepat waktu atau disayangi, mereka juga nggak akan menyerang. Nah, tapi beda sama orang yang nggak pernah interaksi sama anjing, nggak pernah memelihara anjing, apalagi memahami tentang anjing. Pasti akan langsung eh, memikirkan risiko terhadap bahaya anjing ini tuh luar biasa. Nah, oleh karena itu, kita harus terbiasa ya. Sekali lagi, apalagi kalau teknik industri itu dihindari sekali penelitian-penelitian yang berhubungan dengan kualitatif ya, karena kita itu bergerak di kuantitatif. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, seberapa besar sih resiko anjing ini, atau kita bisa katakan seberapa besar risiko mendapatkan tetanus dari gigitan anjing. Nah, kita jangan menggunakan subjektivitas, tapi sekali lagi kita pelajari data statistik ya yang ada. Gitu. Kok nggak ada data apa-apa gitu. Coba digali lagi gitu ya, misalnya dari bidang kesehatan atau misalnya kita mengkajinya dari bidang kesehatan hewan gitu ya, atau penyakit ya, penyakit dari kajian penyakit tetanus gitu. Nah, ada beberapa data yang bisa kita pakai. Salah satu contoh misalnya, kalau ada misalnya data statistik tentang kasus gigit anjing ya di Indonesia gitu. Nah, itu ada prosentasenya. Misalnya, yang menimbulkan dari semua gigitan itu yang menimbulkan tetanus itu berapa persen, yang tidak menimbulkan tetanus itu berapa persen, gitu. Nah, dari situ kita akan mendapatkan data yang lebih konkret atau penilaian yang lebih absolut tentang kemungkinan kejadian atau likelihood dan efek yang ditimbulkan atau severity atau konsekuensi dari gigitan anjing. Jadi kan dulu kita sudah pernah bahas ya bahwa bahaya, resiko bahaya, potensi bahaya itu bisa menimbulkan resiko yang berbeda-beda. Resiko itu kan gabungan dari potensi terjadinya sama tingkat keparahan kalau kejadian itu sudah terjadi. Ya, saya sudah menjelaskan dan nggak perlu saya jelaskan lagi. Jadi kalau misalnya balik lagi kayak tadi ya, persepsi orang beda-beda sehingga kita perlu meluruskan itu dengan data. Oke, nah sekarang kita masuk pada teknik analisis risiko. Hal-hal apa sih yang dipertimbangkan ketika kita memilih teknik analisis? Beberapa proposal eh, analisis K3 yang masuk ke kami gitu ya, dan saya juga beberapa kali membimbing skripsi tentang K3 itu sering sekali ya menggunakan risk assessment ya, HIRA RC, HIRA DC, dan lain-lain. Nah, tapi kita perlu memastikan kenapa kita memilih teknik tersebut. Ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, teknik tersebut bisa digunakan sesuai kondisi dan kompleksitas fasilitas serta jenis bahaya yang ada. Jadi kalau misalnya fasilitasnya memang kompleks, ya kita menggunakan teknik analisis yang kompleks. Kalau fasilitas yang kita analisis itu fasilitas yang sederhana, iya pakai teknik yang sederhana. Jangan dilebih-lebihkan gitu. Jadi misalnya fasilitasnya sederhana tapi dipaksa dianalisis dengan teknik yang kompleks. Nah, itu sama aja kayak misalnya ngobatin influenza pakai obat kanker gitu. Ya sebenarnya nggak nyambung gitu ya dan nggak perlu seperti itu gitu. Nanti bisa salah obat ya.
Jadi dipastikan dulu bahwa teknik itu sesuai dengan kondisi dan kompleksitas. Kemudian yang kedua, teknik tersebut itu membantu dalam menentukan pilihan cara pengendalian resikonya. Jadi, pastikan bahwa teknik ini itu benar-benar membantu nanti alternatif pengendaliannya seperti apa. Kalau misalnya teknik ini, ketika kita melaksanakan teknik ini kita masih bingung nanti pengendaliannya gimana ya, itu berarti tidak pas. Kemudian yang ketiga, teknik tersebut bisa membantu membedakan tingkat bahaya yang jelas atau tingkat risiko bahaya yang jelas gitu ya. Kemudian yang keempat, cara penerapannya terstruktur dan konsisten. Ini yang penting ya, nomor 4. Sehingga proses manajemen risiko keselamatan itu bisa berjalan berkesinambungan. Kenapa teknik kuantitatif itu lebih mudah dipakai atau lebih berkesinambungan? Karena teknik kuantitatif itu lebih mudah untuk diajarkan. Dan karena sifatnya absolut tadi ya. Karena 1 tambah 1 itu pasti 2, gitu ya. 2 tambah 2 itu pasti 4. Sehingga itu lebih mudah untuk diajarkan ke yang akan berada setelah kita, gitu ya. Tapi kalau kualitatif atau yang sifatnya subjektif itu bisa berbeda-beda. Ya, kalau tadi 1 tambah 1 sama dengan 2 itu absolut. Nah, ini 1 tambah 1 belum tentu sama dengan 2. Tergantungnya banyak gitu. Tergantung A, tergantung B, tergantung C gitu. Dan itu sulit memahamkan itu kepada orang lain yang mungkin punya latar belakang yang beda dengan kita, pendidikan yang beda, pengalaman yang beda, itu akan terlalu sulit. Sehingga poin keempat ini sangat penting, pastikan bahwa teknik ini terstruktur dan juga konsisten. Oke. Nah, teknik analisis risiko itu ada 3 yang akan saya uh, sampaikan pada video kali ini. Jadi kalau video yang perkuliahan yang selanjutnya nanti insya Allah saya akan lebih fokus kepada bagaimana sih teknik ini dilakukan gitu atau kita belajar lebih zoom in ke metodenya gitu ya. Ini baru pada konseptualnya. Yang pertama adalah teknik kualitatif. Teman-teman pasti sudah tahu ya bedanya kualitatif sama kuantitatif ya. Kualitas sama kuantitas, saya nggak perlu jelaskan lagi. Pendekatan kualitatif ini bisa dipakai enggak? Nah, kita lihat. Pendekatan ini bisa dipakai sebagai langkah awal untuk mengetahui risiko suatu kegiatan atau fasilitas. Jadi, sebenarnya teknik kualitatif ini hanya sebagai observasi awal aja. Jadi, teman-teman itu nanti kan kalau penelitian itu pasti ada tuh namanya ya setelah mulai itu nanti ada namanya studi literatur sama studi lapangan gitu. Dan saya selalu menyarankan kepada semua bimbingan saya sebelum kalian itu memutuskan mau judul apa, itu pastikan sudah melakukan eh, apa namanya field observation. Jadi sudah melakukan observasi lapangan, benar-benar melihat masalahnya, melakukan wawancara, dan benar-benar memastikan ada data yang menunjukkan masalah itu ada. Nah, itu eh, langkah awal. Jadi, teknik kualitatif ini penting untuk mengetahui awalnya saja bahwa ini ada potensi bahaya ini itu punya resiko yang nggak kecil. Nah, itu kan di awal ya, maksudnya kita dari wawancara, kita dari observasi langsung, perilaku pekerja dan lain. Nah, kemudian teknik kualitatif ini itu eh, karena kualitatif gitu ya. Kualitatif itu identik dengan subjektivitas, dia itu tidak membutuhkan data-data yang lengkap. Ya, ya jadi pendekatan ini itu bisa dilakukan jika apa? Jika data-datanya itu tidak tersedia, data-data lengkapnya tidak tersedia. Dan kalau di teknik industri memungkinkan nggak Bu kalau misalnya pakai teknik kualitatif semua gitu. Uh, Kalau saya enggak ya. Jadi kalau saya itu berpikir seperti ini. Kalau misalnya perusahaan itu tuh membuat risk analysis itu benar-benar di awal proyek ya. Misalnya proyek ini belum langsung, kemudian kita bikin risk analysisnya. Nah,
semuanya itu pun kalau misalnya kita mau subjektivitas, itu nggak mungkin 100% kualitatif. Kenapa? Karena pasti ada proyek-proyek serupa yang pernah dibangun dan itu pasti ada ceritanya gitu. Ada ceritanya, oh pernah kejadian waktu bangun seperti ini, oh pernah kejadian waktu bangun seperti ini. Sehingga tetap ada data yang bisa kita jadikan sebagai landasan. Nah, tapi kalau ada misalnya proyek-proyek yang emang belum pernah eh, dibangun di belahan dunia manapun gitu ya dengan konstruksi seperti itu baru pertama kali gitu misalnya. Nah, mungkin teknik kualitatif ini masih bisa dipakai gitu. Nah, tapi ya tetap sih kalau dari kacamata teknik industri nggak bisa kalau 100% itu kualitatif. Jadi eh, intinya pendekatan kualitatif ini bersifat kasar ya, masih gambaran kasar, ya tidak bisa menjelaskan dengan absolut bagaimana sih perbedaan tingkat resiko yang rendah, medium, atau tinggi, itu bedanya gimana. Karena tidak ada angka yang bisa menjelaskan secara absolut dan hanya berdasarkan persepsi, gitu ya, persepsi, pandangan, dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi contoh dan ini sering sekali mahasiswa yang mengambil tema-tema K3 itu mesti pakai risk assessment, ada likelihood, ada severity, atau consequence. Dan ini semua ini sebenarnya adalah ukuran kualitatif. Ya, ini adalah ukuran kualitatif. Kita lihat misalnya ya ada level A sampai D, di mana A sampai D itu untuk menjelaskan dia masuk ke level mana, itu uraiannya cukup seperti ini saja. Jadi misalnya nih, dapat terjadi setiap saat, kemungkinan terjadinya itu sering, dapat terjadi sekali-sekali, kemungkinan terjadinya itu jarang. Nah, kalau yang seperti ini, itu kan multi perception ya. Jadi kalau misalnya seringnya saya, itu mungkin beda dengan seringnya kalian gitu ya. Kalau mungkin bagi saya, 5 dari 10 itu bisa jadi sering. Atau misalnya menurut kalian 5 dari 10 itu sering, menurut saya ya harus 9 dari 10 itu yang disebut sering gitu. Nah, sehingga akan banyak sekali persepsi yang muncul untuk mengatakan bahwa tingkat keseringannya itu berada di level B. Nah, itu subjektif. Nah, atau yang ini juga sama, ukuran kualitatif dari konsekuensi, tidak terjadi cedera, kerugian finansialnya kecil, cedera ringan, kerugian finansial sedang, cedera sedang, perlu penanganan medis. Nah, ini semua itu bagian dari kualitatif. Nah, biasanya ketika teman-teman ada yang menggunakan seperti ini, itu selalu dituntut untuk tetap untuk mencari data. Based on apa sih kalian itu menentukan levelnya sekian. Dan biasanya teman-teman itu menjawabnya dengan ya ini sudah ditentukan berdasarkan FGD, misalnya ya. Berdasarkan FGD, berdasarkan wawancara bersama supervisor atau leader atau apapun lah yang di lapangan yang menurut teman-teman tuh mengetahui proses dengan pasti. Padahal sebenarnya belum tentu orang yang ada di lapangan itu mengetahui secara pasti datanya. Seperti yang saya bilang tadi ya, orang yang pernah mengendarai angkutan darat dan pernah mengendarai apa alat transportasi udara sama-sama pernah mengendarai, tapi karena nggak tahu data kecelakaan kerja aja ya, mereka langsung berpersepsi bahwa ya emang udara itu lebih bahaya gitu. Apa namanya? Transportasi udara itu lebih bahaya. Padahal mereka juga nggak pernah mengalami kecelakaan di duanya gitu. Kok bisa ngomong kayak gitu? Nah, itu menunjukkan bahwa tidak semua pelaku-pelaku yang langsung berada di lapangan itu bisa memberikan penilaian yang absolut. Gitu. Nah, sehingga saya khususnya ya, kalau misalnya ada teman-teman yang mau mengambil tema-tema K3, risk assessment, kemudian memilih pakai HIRA LC, HIRA DC, ya, kemudian ada risk matrix-nya, tetap saya minta. Dasarnya apa itu supervisornya memberikan nilai level sekian. Dasarnya apa? Kalian menyimpulkan levelnya sekian.
harus ada data yang dituliskan pada draft skripsi. Ya kalau misalnya datanya panjang atau datanya banyak ya dimasukkan aja di lampiran. Nah biasanya itu juga yang perusahaan itu bisa kumpulkan untuk mengurangi apa ya efek negatif dari kualitatif tadi. Jadi kalau misalnya kualitatif tadi dipandang apa namanya subjektif sekali gitu ya, maka bisa disertakan tuh data-datanya. Ya misalnya kalau gigitan anjing itu resikonya bisa ke tetanus. Tetanus itu nanti kerugiannya apa? Kalau kukunya paling mencakar itu nyobek kulit. Kayak nyobek kulit itu kalau berobat biayanya berapa? Gigitan itu nyobek daging. Kalau berobat biayanya berapa? Nah, biaya-biaya itu terakumulasi. Termasuk kalau misalnya ada trauma-trauma tertentu, lah trauma itu juga bisa terakumulasi sekitar berapa sih itu kalau misalnya kita konsultasi ke psikolog dan lain-lain itu menghabiskan biaya berapa. Nah, itu menjadi apa namanya eh, additional data ya, jadi data tambahan untuk menentukan skor. Nah, yang kedua adalah teknik semi kuantitatif. Teknik semi kuantitatif ini dipakai ketika data-data yang kita butuhkan itu lumayan lengkap gitu ya. Jadi kalau kualitatif tadi itu nggak lengkap datanya, mungkin kita pernah ada kecelakaan kerja, tapi kita nggak pernah merekap, sehingga kita nggak tahu nih data sebenarnya seperti apa. Nah, kalau semi kuantitatif itu datanya ada, gitu ya, datanya ada dan ya cukuplah untuk kita melakukan risk assessment yang lebih absolut absolut untuk perhitungan. Nah, tetapi dari sisi penilaian sebenarnya ada sisi-sisi yang kadang semi kuantitatif itu juga nggak 100% absolut. Contohnya, ketika kita beri resiko A itu nilainya 2, resiko B itu nilainya 4, maka dalam hal ini bukan berarti resiko B secara absolut itu 2 kalinya resiko A kalau kita uangkan misalnya. Atau kalau kita hitung dalam ukuran eh, waktu atau ukuran kesehatan ya itu nggak bisa kita apa ya kalikan secara absolut itu nggak bisa. Cuma dia bisa dia menggunakan nilai yang kuantifikasinya itu lebih baik daripada kualitatif gitu. Jadi kalau semi kuantitatif itu mungkin dia sudah punya data probabilitas ya. Misalnya data probabilitas tuh kayak eh, oh dalam 1 bulan terjadi kecelakaan kerja eh, terpotong tangan itu 1 bulan 1 kali. Berarti kan bisa dihitung tuh potensinya berapa kalau 1 bulan 1 kali. Nah, kemudian pekerjaan yang lain juga ada perhitungannya. Nah, itu bisa eh, dikuantifikasikan, ya, bisa dikuantifikasikan. Tetapi nanti pada akhirnya semi kuantitatif ini tetap akan melalui tahap scoring yang seperti yang saya contoh. Ya, ini kalau saya boleh bilang sih, semi kuantitatif ini kayak metode yang peralihan antara kualitatif mau ke kuantitatif gitu. Jadi agak-agak nanggung gitu ya. Metode-metode yang menunjukkan semi kuantitatif ini juga belum ada ya. Jadi kalau mau ngomongin metode itu hanya 2 yang di kualitatif murni atau kita langsung masuk ke kuantitatifnya. Nah, sekarang kita ke metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini besarnya resikonya lebih dinyatakan besar resiko lebih dinyatakan dengan angka yang bisa lebih absolut. Ya, jadi kalau misalnya ada kasus mati atau meninggal dalam kecelakaan lalu lintas misalnya, itu kita punya angkanya. Misalnya 1 dari 10.000 orang yang berkendara itu meninggal misalnya. Nah, itu kita punya angkanya. Berarti kemungkinan terjadinya kecelakaan itu berapa persen gitu. Atau misalnya eh, pernah kemarin
ada yang melakukan analisis ya, resiko tentang mesin, bunyi mesin yang terlalu keras dan menyebabkan adanya gangguan pendengaran gitu. Nah, gangguan pendengaran ini kan tingkat keparahannya juga sebenarnya harus diukur ya. Kalau kita mau benar kuantitatif kan berarti kita harus melibatkan juga bidang medis untuk melihat seberapa parah sih uh, loss hearing yang diderita oleh si operator. Dan probability atau likelihood-nya ini nggak bisa langsung pakai teknik yang kualitatif tadi, misalnya sering karena banyak yang mengeluh. Tapi seberapa sering itu kan kita nggak tahu tadi ya. 5 dari 10, 9 dari 10, atau 3 dari 10, atau 7 dari 10. Kan kita nggak tahu. Sehingga dalam metode kuantitatif ini benar-benar dipastikan sebenarnya berapa persen sih resiko ini itu eh, bahaya itu menimbulkan resiko berapa persen orang celaka. Jadi memang teknik kuantitatif ini kalau untuk anak teknik ya, jadi ini lebih bisa approve ya, lebih bisa diterima dan lebih enak aja ketika kita mengukur karena ukurannya jelas. Kalau sering itu berarti ya seberapa seringnya kelihatan karena angka. Kalau severity-nya atau tingkat keparahannya itu kecil, kita juga tahu sekecil apa. Gitu, karena nanti pasti ada batas yang bisa diterima oleh perusahaan, ya kan? Jadi kalau eh, apa namanya tingkat bahaya, tingkat resikonya misalnya besar, nah seberapa besar sih yang udah nggak bisa diterima perusahaan dan itu harus diselesaikan dan mana sih yang masih bisa diterima oleh perusahaan dan itu nggak perlu ada pengendalian. Jadi nggak semua hal yang eh, apa ya indikasi bahaya yang resikonya itu perlu kita kendalikan gitu karena kalau misalnya kecil ya nggak perlu kita fokus aja yang dengan apa resiko-resiko yang ekstrim ya yang high gitu yang perlu kita selesaikan dulu. Nah contoh teknik kuantitatif itu ada dua yang saya berikan di sini yaitu FTA dan QRA. QRA ya, Quantitative Risk Analysis. Semoga nanti di kesempatan yang selanjutnya kita bisa membahas metode ini. Jadi untuk closing statement, saya ulang kembali bahwa untuk teknik analisis resiko itu bisa dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama adalah analisis kualitatif, semi kuantitatif, dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif itu dipakai ketika fasilitas atau pekerjaan yang kita analisis itu termasuk pekerjaan yang sederhana. Kemudian biaya yang kita punya untuk menganalisis itu juga rendah. Kemudian ketidakpastian kejadiannya itu tinggi, kadang banget kejadian sekali, kadang 10 dalam satu kali kejadian. Nah, itu kita bisa menggunakan analisis kuantitatif dan fleksibilitas keputusannya juga rendah. Artinya apa? Kita nggak mudah uh, nggak mudah mengambil keputusan dalam hal ini, maka bisa kita menggunakan analisis kualitatif. Nah, jika setelah berjalannya waktu, oh ya, untuk yang analisis kualitatif ini juga potensi konsekuensinya itu cenderung rendah, sehingga kita bisa menggunakan analisis kualitatif. Tapi nanti kalau potensi resikonya itu udah parah atau berat, kita harus bergerak pada analisis kuantitatif. Nah, jika informasi yang tersedia itu mulai banyak, kemudian bahaya utama dan pengendalian itu sudah mulai kita tahu, kemudian ketidakpastian itu juga sudah mulai hilang karena tadi ya datanya kita sudah bisa kumpulkan sehingga kita tahu polanya. Nah, itu kita bisa mulai masuk ke analisis semi kuantitatif. Artinya diangkakan ya. Kita mulai buka data, kemudian kita angkakan, kita hitung probabilitasnya. Nah, kalau misalnya dari analisis semi kuantitatif ini masih perlu lagi informasi yang lebih rinci, kemudian masih pengen ada fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, dan masih butuh analisis yang lebih konkret,
maka kita bergerak pada analisis kuantitatif ya. Jadi pada analisis kuantitatif ini dia lebih rinci, dia lebih objektif, kemudian ketidakpastiannya juga rendah. Kenapa? Karena kita sudah tahu pola datanya, pola kecelakaan kerjanya, biayanya tapi lebih mahal ya. Sekali lagi, kenapa? Karena untuk mengumpulkan data, menganalisis itu tidak butuh satu dua orang ya, tapi terkadang kita butuh lebih banyak orang supaya data yang kita kumpulkan juga lebih lengkap. Ya, kemudian tapi nanti keputusannya akan bisa lebih fleksibel. Jadi nggak hanya satu keputusan, mungkin kita bisa pakai alternatif A, B, C, dan D karena kita tahu seberapa sih tingkat risiko yang akan kita terima. Gitu. Jadi nggak semua pukul rata risiko bahaya semua enggak. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini untuk pertanyaan. Mungkin nanti bisa kita diskusikan ya pada pertemuan selanjutnya. Baik, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.